Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam yang bertemu dengan Dajjal, dipenggal lehernya lalu dihidupkan kembali. Bagaimana kisahnya? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Salah satu tanda datangnya kiamat adalah kemunculan Dajjal. Makhluk pembawa fitnah ini akan muncul di akhir zaman kelak. Namun ada sebuah riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan Dajjal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada begitu banyak riwayat kisah yang menceritakan tentang kehidupan dan keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Sebab dikabarkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga saat ini. Bahkan beliau tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah riwayat tentang pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Dan dikabarkan pula bahwa Nabi Khidir dipenggal lehernya oleh Dajjal. Dan inilah awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang lebar. Kedua telinganya keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu. Langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi sungai. Dikatakan pula dalam sebuah hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah yang merusak kecuali Mekah dan Madinah. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak mendapati celah jalan masuk. Pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang yang baru ataupun yang sudah lama mati, menyembuhkan orang buta dan orang sakit, dan mendatangkan kesuburan. Selain itu, Dajjal juga mampu membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkannya. Dia juga mampu melihat di banyak tempat waktu yang bersamaan, dan dia juga mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kemampuan yang dimiliki Dajjal sesungguhnya hanyalah sihir atau tipu daya saja. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa pada musim kemarau Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu berarti api yang diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal juga bekerja sama dengan para setan dan golongan jin korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang sudah lama meninggal dunia, seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri kepada orang yang masih hidup. Lalu para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, maka muncullah Nabi Khidir alaihissalam dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya tersebut. Pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal. Pada pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal tersebut, beliau mengungkapkan seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskanlah segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan manusia, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya itu, sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat muslim atas kesaksian Nabi Khidir alaihissalam tersebut. Setelah Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir.
Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa dia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir kembali menantangnya dengan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir berkata, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seseorang setelah aku." Kemudian Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir alaihi salam. Lalu Dajjal melemparkannya ke neraka. Terakhir dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang menyaksikan kejadian tersebut mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu Rasulullah SAW segera menegaskan padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbait kepada Imam Mahdi. Pria ini adalah seorang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam. Ajan Nabi Khidir alaihi salam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis di atas ialah dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Mereka pun menjawab tidak. Maka Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali, lalu berkata, "Lelaki itu aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun Dajjal tak mampu. Maka berkata Abu Ishaq dalam riwayatnya bahwa lelaki itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Berkata pula Al-Muhaddis Al-Hafiz Imam Manawi rahimahullah, jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup sebagaimana dijelaskan dalam hadis keutamaannya, dan mengenai kehidupan Khidir ini adalah kabar yang sahih. Selain itu juga dijelaskan bahwa datanglah seorang lelaki asing melihat Rasulullah SAW ketika beliau Rasulullah tengah wafat. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa lelaki itu adalah saudara Rasulullah SAW, yaitu Khidir alaihi salam. Nabi Khidir tidak diriwayatkan menikah dan mempunyai keturunan. Namun dijelaskan oleh Al-Imam Manawi dan syarahnya bahwa Nabi Khidir alaihi salam tinggal dan beribadah di laut. Beliau berpendapat demikian karena merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang Nabi Khidir alaihi salam pada surat Al-Kahfi, yaitu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir yang tengah beribadah di tengah laut. Dan ada beberapa riwayat lainnya juga mengatakan bahwa para wali Allah, solihin dan ulama yang pernah berjumpa dengannya. Sebagian ulama pun menjelaskan bahwa tanda-tanda Nabi Khidir alaihissalam ialah memiliki ibu jari yang tak bertulang, dan memang tanda beliau demikian. Dan itulah kisah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Semuanya terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video selanjutnya.